Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Gesang ya, Mas Gesang ya. Di sini kembali lagi hadir di depan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita ya, silakan like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara penggarapan mesin air rendam ini ya, submersible yang sangat terkenal di tempat saya karena sembunyi dahsyat ya untuk para ya pendulang emas di tambang-tambang yang di kebun-kebun itu ya, itu berguna untuk semburan air yang untuk nyuci atau pola pokoknya ini suruh nambah tahan panas ya, supaya bagaimana tidak mudah panas dan kita rapatkan kembali. Oke teman-teman ya, kita akan siapkan wadah yang khusus untuk ini. Untuk bongkar-bongkar kita siapkan ember ya. Ini sudah ember biar nggak berantakan gitu. Ini kita akan bongkar dan bagaimana cara membongkar dan gulung sampai selesai ya. Ini kita akan videokan, yang ini mungkin belum ada ya dalam video kali ini. Dalam konten kita belum buat. Oke, biarlah ini lipet dulu ya. Ini akan kita lepas dari baut 10 yang di atas ini. Nah begini ya, kita lepas baut 10 di atas, lempar aja di ember itu baut-bautnya ya, biar agak cepat ya. Nah kebetulan akhir-akhir ini sedang bekerja sendiri teman-teman ya. Teman-teman kerja kita sedang ada kontrak masing-masing yang berbagai macam ya. Oke, ini kita lepas ya. Nah ini sudah kemasukan air ya, bekas airnya banyak masuk. Oh, ini sudah putih sendiri. Kalau sudah kebakar ya, sudah itu nanti dulu. Yang penting bagaimana kita bongkar dulu satu persatu, apa penyebabnya juga akan kita atasi ya, bukan sekedar bagaimana cara bongkar dan cara gulung, enggak, bukan itu aja proyek kita. Bagaimana mengatasi apa masalahnya kok kebakar. Yang jelas air sudah masuk sampai ke dalam ya. Ini kapasitornya kita taruh, ini ada karetnya, kita lepas dulu. Ini akan kita cabut, tutup lakernya ini di atas ini ya. Kalau sulit ini ada tempat cungkilan baut, kita cungkil situ ya, cungkilan. Aduh ini agak sulit ya, ini udah lengket pernah dilem ya, jadi kita harus ketok-ketok dulu dengan obeng main. Mana obeng main yang profesional, kadang-kadang dia tuh merantau sendiri tanpa izin ya teman-teman, main-main sendiri. Kita aja dulu ke samping ya, kalau udah jalan. Nah kalau udah jalan dulu itu berarti ada potensi dia itu sudah lepas ya. Oke, akan cungkil lagi. Kadang dicungkil dipegang dengan dua tang itu bisa kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang lengketnya itu berbeda-beda ya. Kita serumi mesin rendam ini yang setengah HP ya teman-teman ya. Ini ada beberapa pelepasan, kalau ini sudah sulit ya. Ini supaya tidak mengurangi hormat kita lepas dari depan lagi kan. Nah ini bisa juga dari sini ya. Dengan cara begini kita cungkil, kita kasih alas. Cungkil dengan alat cungkil, itu dikasih alas. Nah ini sudah terangkat sebagian. Nah, bertahap. Ini karena lakernya sempit juga ya, bisa juga ya. Ini sudah kita gulung tapi sudah berapa waktu yang lalu teman-teman ya, mungkin sudah tahunan mungkin. Oke, kalau susah kita buka aja dari bawah ya. Kita buka dulu dari sini, nggak apa-apa. Ini proses pembongkaran ya. Wow, ini airnya keluar, sudah kemasukan air. Oke, kita zoom ya biar mantap dekat. Itu kita buka dulu satu-satu. Ini bukan sekedar bagaimana menampilkan ya, tapi juga menampilkan penggulungan ya. Penggulungan itu sebagian kerjaan kita, tapi yang jelas ini sampai cara merapikan supaya tidak bocor lagi, menemukan apa itu penyakit-penyakit yang pasti gitu. Dan jelas ini dia mau kebakar ya, udah kemasukan air.
masuk airnya itu dari mana, itu harus kita cari ya. Apakah dari atas? Ini udah banjir begitu ya, berarti itu air sudah banyak di dalam. Nah, kita lepas dulu. Walaupun kalau di suatu daerah-daerah yang apa itu dulang-dulang emas, itu pakai mesin ini rata-rata ya, karena mesin ini lumayan bandel ya. Ya, kita buka dulu semua sampai terlepas 3 baut 12 ini ya. Sudah lepas ya. Kita lepas tiga-tiganya ini. Ini bautnya ikut ke bawah ya. Baut panjangnya ikut ke bawah. Nah, ini langsung kita taruh di ember ya. Ini kan kita harus begitu, jangan sampai berserakan. Ini karetnya kita lepas. Ya, karet packing ini kita lepas. Kita lepas dulu baut ini ya. Apa ini, mur panjang ini. Ini kalau kita pakai kunci kadang-kadang nggak ketemu ya. Kalau bisa pakai kunci ya. Ini dipegang pakai tang. Mana tang kita yang, nah ini pegang pakai tang. Terus ini diputar bisa nggak ya? Kalau ringan diputar bisa ya, putar aja, ini bisa ya. Kalau nggak bisa diketok kayak pakai gini ya. Sebelahnya sini juga putar bolak-balik. Kita akan sudah lepas ya. Ini karena ini gampang, ini sudah lepas. Tinggal dicungkil lagi. Kipas ini, kipas yang dari karet kuat ya. Bahannya dari karet yang sangat kuat. Nah, lepas. Jungkir kiri kanan. Nah, ini sudah lepas ya. Setelah kipas itu ada silnya lagi di sini ya. Ini silnya lagi dirawat ya, jangan sampai kalau naruh jangan sampai berantakan ya. Ini saya tampung di bawah ember ini ya. Nah, supaya apa, nanti cari semua situ, jangan berserakan, nanti hilang alatnya nggak jelas. Nah, itu kacau nanti ya. Oke, setelah itu kita akan buka ini dulu. Kalau bisa ini tutup olinya ini dibuka dulu, karena kalau aku masih ada airnya atau ada olinya itu keluar ya. Kita ambil kunci L yang seukuran dia ya, ini 11 GL, kita ambil yang besar ini, besar nomor 2 ya. Kita buka dulu untuk mengeluarkan. Kalau masih ada olinya atau airnya ya, kita tumpahkan dulu daripada nanti setelah dibuka sini banjiri kemana-mana ya, lambah-lambah kalau bahasa Meksikonya itu. Tapi sudah kering sekali ya, kita nggak ada apa-apanya. Oke, dan kita ambil kunci L yang berhubungan dengan itu. Kita ambil lagi kunci L satunya, masih ada atau tidak yang ini ya, yang sesuai dengan lubang tadi. Dengan bautnya ini kita buka dengan ini kunci L juga ya. Kita pegang ini, ditekan ya, ini diketok pelan-pelan. Nah, ini mutar. Kalau masih bersih ya gampang mutar ya. Ini baut Stanley baja ya, baja hitam. Baut berapa ini? 10. Baut 10 udah kita masukkan ember sekalian semua. Nah, kita buka satu persatu. Ini mahal teman-teman ya, mesin ini mahal. Kita dulunya harus dengan baik-baik dan supaya awet ya, jangan mudah rusak itu. Kalau beli ya mahal. Pokoknya sampai kalau pakai itu berapa Pak, buka aja di Google ya, di online, di Shopee atau di mana itu, tahu harganya. Jutaan yang jelas ya, karena ini mesin berkelas ya. Ini proses pembongkarannya dulu ya. Itu ini udah bautnya 3, kita simpan dulu ya bautnya supaya apa, kunci L nya dirapkan dulu supaya nggak berserakan. Langsung ini kita ketok ke atas sedikit. Nah, ini akan keluar. Dan itu ada banyak tanahnya ya, tanah yang dari bahan bas yang mengandung emas ini ya. Ini tanah itu. Oh, buangnya. Wah, yang masih Pak, yang emas kesan di situ, buang aja. Oke ya, kita taruh di ember itu karena dibersihkan ya. Ini parah ini bisa dilepas ya. Itu tanahnya sampai nggak karu-karuan tebelnya. Tebelnya karu-karuan, pokoknya itu harus dicuci dulu. Oke teman-teman, itu ada tamu lagi datang ya. Oke, kita matikan dulu ya. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan.
Ini sekarang tinggal melepaskan seal. Tadi orang servis ya, tadi 6 udah lewat ya. Ini ke skip sekian lama. Ini tinggal jungkel saja. Jungkel saja ini sealnya. Kalau masih memungkinkan dipakai, pakai lagi. Kalau udah habis, diganti. Oke, sampai sudah dingin ya. Copot. Nah, ternyata ini sudah miring ya, kemakannya miring teman-teman. Kita akan buktikan dulu sealnya ya. Jadi sealnya ini 2 ya. Sealnya ini 2 bolak-balik. Kita jungkit ya dengan kuping 1, gunting 1 begini. Nah, ini baru kena kalau imbang bolak-balik gitu. Kalau ini seal masuk model bawaan asli ya. Yang satu begini, ini pakai tir ketemu, jadi sealnya itu bolak-balik ya. Begini sealnya 2 begini. Ini seal juga. Ini seal ini berhadapan dengan ini jejak ke atas begini ya. Satu ke atas, satu ke bawah gitu. Jadi rapatnya double. Namun demikian pun masih kemasukan tanah ya sampai sini ya. Oke ya. Ini akan kita cermati nanti kalau kita ganti ya ganti. Tapi udah baiknya kita ganti karena sudah menjelang habis ya. Oke. Sekarang akan kita bongkar ini. Yang tadi ini karetnya dilepas ya. Karetnya dilepas. Karena akan kita panasi dalam pelepasan nanti ya. Karet o-ringnya ini besar dilepas. Terus ini kalau mau melepas dengan mudah ini ketukan aja perlahan dah keluar ya. Nah, ini laker yang atas sudah macet. Ini masuk air sampai ke sini-sini ya. Ini sudah masuk air. Ini basah kuyup. Ini lakernya juga udah mati belakangan. Dan jelas ini dinamo akan kita dedel ya. Kita keluarkan dulu dan kita gulung. Oke, cara mengeluarkannya bagaimana? Yaitu kita bakar dulu. Kita masukkan kayu ya, kayu yang besar tadi ini. Ya, ini kita akan panasi ya. Ini kita taruh di atas kompor begini dan diputer-puter sampai gini ya, sampai panas semua. Nanti ini kita gedukan tengkurap begini aja ya. Kita tengkurapkan begini aja, nanti dia itu akan jatuh dinamonya ya. Oke ya, kita bakar, nggak usah divideokan ya, biar lebih ringkas dan cepat. Oh ya, sebelum kita videokan kita bakar, ini ada karet tatakan sini kita lepas ya. Karet tatakan sini kita lepas. Kalau kita bakar, kalau ini leleh kan rusak, nggak ada gantinya ya. Oke, kita taruh aja sana. Dan kita karet-karet semua udah dilepas ya. Pastikan karet ini sudah dilepas, karet ini juga sudah dilepas, baru aman kita bakar tanpa resiko yang lain. Oke ya teman-teman, ini sudah selesai dibakar. Ini masih berasap-asap ya, panas sekali. Kita dinginkan dulu dan kita akan bersihkan kawatnya dan nanti kita akan gulung ya. Nantikan sampai pada penyelipan ya, biar nggak lama-lama dan nanti kita akan perakitan. Teman-teman, ini kita lanjutkan. Sudah dibersihkan, tapi sebelumnya kita gulung, kita akan semprot dulu ya, biar enak dilihat, biar enak dipegang, bersih gitu ya. Kalau saya gulung suka begitu teman-teman ya. Karena ini saya semprot dulu ya, kalau dipegang itu bersih gitu loh ya. Terus dilihat juga enak, di videokan juga jernih gitu ya, bisa membedakan jelas, nampak antara kawat dan kern itu terlihat jelas itu ya. Ini sudah tinggal nunggu kering. Kita akan buat malnya ya. Malnya seperti biasa, kita bikin mal 42 ya. Cek, oke, aman. Ini kita menggunakan kawat yang aja untuk bikin mal, kawat 0,55 ya, ini bikin mal aja. 1 ke 4 ya, 1 ke 6 berarti berarti 4 lubang. 1 ini mal ya, mal itu namanya ukuran ya, untuk mengukur berapa lebarnya kawat yang harus dicetak gitu ya, itu malnya. 1, 2, 3, 4 dan kebanyakan ini namanya mal. Sekali lagi saya katakan, mal itu ukuran cetakan, seberapa lebar kawat itu mau di roll gitu ya, diukur dulu, yaitu dia buat di luar lubang ya, kita buat begini ya.
Nah, begini ya. Kita masukkan 1 ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ngelompati 4 ya. Kita kasih melingkar di depan, di luar lubang begitu ya. Nah, kalau bisa dilihat itu begitu tuh. Jadi nggak terlalu, itu pun masih kebesaran dikit ya. Oke. Oke ya, ini kita bikin dua ke lubang berikutnya gitu aja ya, berarti 1/8 atau ke lubang berikutnya di atasnya kita buat yang sama lingkarnya gitu, melingkarnya sama, itu nanti lebih besar. Kita untel-untel begini, kita potong dan kita tempel lagi ya. Kita bentuk dulu kotak persegi ya begini, cetak dengan mal, terus kita tempelkan lagi di sejajar dengan tadi ya. Ini kekecilan ya, kekecilan berarti kurang terlalu nyerempet lubang ya. Kita tarik dikit ya. Nah, sudah ketarik, kita cetak lagi. Kita cek lagi ke sana apakah dia sudah cukup. Ya, sudah cukup ya. Oke, selanjutnya kita siapkan alat mal kita ya. Alat mal kita ini kita tempel dulu yang kecil. Kita cetak dulu di alat rollnya ini ya. Tempelkan begini. Oke, dan ini kita akan strip ya. Kita akan kasih solasi kertas ini. Angel golek sambungannya ya. Oke, golek sambungannya ini tak potong aja nih kalau bisa. Kok saking halusnya ya. Jadi kita ambil segini, kita tempel aja di sini ya. Terus kita kasih straight. Kita kasih straight. Nah, gitu. Yang permukaan bawah kita kasih straight. Terus bikin yang kedua. Yang kedua kasih straight juga. Datar bawahnya sini kita kasih straight. Yes, kita mau bikin 4 ya. Tapi tinggal aja dikira-kira nih lebarnya sama segini ya, dan segini ya. Itu aja. Bikin 4 jaraknya sama, itu udah ketemu. Nggak pakai ini lagi ya, udah nggak pakai ini lagi. Jadi kita sekarang siapkan kawatnya ya. Yang bagus bawahnya tadi udah gulungan lama ya, itu 65. Kita pakai 0,70 aja ya biar bagus ya. Ya, ini ada 0,70. Kita akan menemukan sebuah pulpen ya. Kita akan cari dulu pulpennya. Ini ya, masukkan dalam pulpen begini. Ya, kita gulung maju dulu. Kita rubah malnya ke mal pertama ya. Nah, itu sudah ada. Kita akan ke masjid dulu dan nanti kita lanjutkan gulung setelah sholat ya. Oke ya, dilanjut. Setelah menjalankan aktivitas ibadah, kita lanjut ya. Ini langsung saja kita akan mengerol ya, maju arahnya begini ya, maju itu ya. Ini kawatnya 0,70, yang tadinya 65 ya. 65 itu ini nanti berarti tambah kenceng airnya ya. Dengan hitungan berapa ini, kita mau kasih 75 lilit. Nah ya, 75 lilit ini. Gak usah banyak-banyak, ini banyak longgarnya ya. Karena apa? Lubangnya ini besar. Lubang itu besar ya. Oke, kita mulai zoom ya. Kita perdekat gambarnya.
1 lompat 6, itu berarti lompatin 6 lubang. Ini lubangnya bebas ya, mulainya bebas karena lubangnya bulat, gairnya bulat dan sama semua. Oke, langsung kita tutup. Ini kenapa gelap? Oke, kita lewati dulu, ini gelap kameranya. Mulailah kacau. Mungkin agak bergeser posisi begini ya, biar nampak dengan jelas. Walaupun kadang-kadang ya tertutup tangan saya, ya maklum ya, orang namanya gulung. 1, 2, 3, 4, lompat dihitung lagi ya. Jangan sampai salah lompat ya. Bener-bener walaupun saya sudah sering kali gulung pun, saya hitung teman-teman. Nanti kalau salah lubang 1, 2, 3, 4 itu berat sini. Itu ya. Ini Sumi ya, mesin air rendam yang semburannya tuh ganas tuh ya. Itu kalau ada pipa keluarnya tuh ingin saya tes nanti kalau sudah siap ya, berapa semburannya nanti hasilnya gitu loh ya. Ini kita tutup ya, jadi ngelopati 4 lubang. Ini walaupun nggak kita videokan semua, yang penting teman-teman itu jelas ya. Ini kita getok dulu ya, pakai kayu aja, pakai palu karet juga boleh. Kita getok dalam gitu. Ini juga, ini hitungannya sebenarnya sudah dilebihkan ya, sudah dilebihkan daripada aslinya supaya apa, tidak gampang panas karena hidupnya ini bisa jam-jaman ya, namanya ditambang itu ya mungkin lama sekali hidupnya. Ini baru yang kedua ya, kita turunkan yang bawah ini sejajar dengan garis berikutnya kedua. Nah ini kita gulung lagi, masih sama ya, 75 lilit ya. Oke, kita bisa jarak dekat begini supaya nanti pas tekuan, atau jarak 2 kali lipat begini. Nanti sisanya ini sepanjang ini ya, jadi pas tekuannya itu nggak banyak sisa, terus nggak banyak lebih lipatan ya. Kita mulai lagi 75. Setelah cukup lagi 75, kita akan keluarkan dan kita masukkan ya. Masih begini posisi pegang saya, ini nggak usah diwolak-walik, cukup ini tepuk ya, ini maju terus, nggak tuh diwolak-walik, ini udah pas ya. Kalau pemula kadang-kadang bolak-balik, mana ini dari kiri keluar kanan tuh mana, posisinya masih stabil gitu, tinggal diluruskan, masuk lubang, udah ya. Ini tutupnya tadi masih bisa kita pakai lagi ya. Ini juga selipannya masih, karena bukan kebakar ya, basah konslet. Jadi mika filmnya ini nggak rusak ya. Kecuali kalau kebakar mungkin pada lapuk ya. Tapi ini bukan kebakar, konslet sebagian gitu. Jadi kawatnya tuh masih, ini gulungan saya udah lama sekali ya. Ini bukan kebakar ya, ini menunjukkan bahwa gulungan kualitas hitungan saya atau kualitas ini sudah terbukti ya. Ini bocornya karena silnya itu sudah habis ya, silnya sudah habis sehingga airnya itu masuk, baik lewat atas maupun lewat bawah itu ada sil-silnya semua itu. Kadang-kadang kalau sudah mulai masuk ya ngunslet karena kawat ya. Kalau kualitasnya gulungan sudah teruji, itu tahan belasan jam ya, hidup belasan jam. Yang nggak tahan itu lakernya, silnya itu ya. Jadi kita tekuk lagi begini. Jadi kita buat yang berkualitas itu ya. Ini kawatnya yang jelas kita buat lebih baik. Kawatnya sedikit lebih besar, airnya kencang, tapi dibuat tahan panas itu ya. Ini sudah selesai 2 ya. Ingat ya, lubang 4 yang di dalam ya, 1, 2, 3, 4, itu ada 4 lubang. Mulainya dari sini. Sama aja ini bolak-balik ya, atas bawah itu sama. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Strip yang ketiga ya, ini berarti mal yang ketiga, ini datar nih ya, bawah datar dengan sini.
Oke, kita masih gulung lagi sama seperti tadi. Caranya begini, bisa didekatkan sini. Kalian dekat sini ya, lebihnya ini di tengah-tengah ya. Jaraknya ini sisa ini di tengah-tengah. Ini nanti tanpa tekuan ya, pas ya. Tapi kalau ini terlalu sempit ya ruang geraknya. Tapi ini bisa dimundurkan begini, tempatnya ditempati begini. Jadi sisa panjangnya ini adalah 1 gini. Nanti pas tekuannya. Kita gulung 75 lilit lagi. Sudah 75 lilit, kita tarik lagi, set begini ya posisinya. Kalau pengen melihat pegang bolak-baliknya, enggak saya bolak-balik ya, ini masih begini posisinya, masih menghadap ke sana, moncongnya masih menghadap ke sana, tinggal begini aja. Ini ditekuk sini ya, maju terus langsung masuk tanpa dibolak-balik ya. Nah ini udah satu posisi, nggak usah merubah-rubah ya. Kadang-kadang kan ada ini gimana balik dari kanan gini, bolak-balik ditekem-tekem, diremet-remet, akhirnya malah sulit memasukkannya karena apa, sudah berubah-ubah posisi kawat itu ya. Ini masih utuh, keluar dari malah tadi masih utuh bentuknya, masih lurus-lurus, itu mudah ya dimasukkan dalam lubang selatnya. Itu sudah masuk ya, tinggal ditutup aja. Ini tutupnya bawaan tadi masih dipakai lagi. Nah baru sekarang diposisikan, dipaskan, dibalik begini, baru ditarik dan dimasukkan lagi. Nggak usah langsung semua dipegang, kadang-kadang kesusahan ya. Ini ditarik, dimasukkan sebagian-sebagian aja, terus dibentuk. Nah baru dimasukkan, bahwa diusahakan bagaimana enaknya ya, tangan kita mengatur sendiri. Nah ini sebagian dari dimasukkan, tinggal dimasukkan. Kalau sudah mencetak di depan apa slotnya, itu akan mudah ditata ya. Oke, kita tutup lagi. Ini sudah 3 ya, cepet kan. Ini mesin mahal ya, gulungnya juga saya tarik agak mahal. Berapa Pak? Pasti tanya begitu. Kalau saya sudah bilang mahal, berapa Pak? Oh yang mahal. Karena sampai juga nggak akan gulungan ke tempat saya ya kan. Jauh. Saya di Bujang ya. Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, jauh kan. Walaupun jauh juga ada juga orang yang gulungan tempat saya. Ada dari Aceh, dari Lampung, ada dari Kalimantan, dari Riau ya, ada juga itu. Oke, sekarang yang keempat, kita mundurkan lagi 1 ukuran lagi. Nah kita gulung lagi 75 lilit lagi ya, masih maju. Coba ya kita pas saja di sini ya, tanpa dipanjangkan begini, tanpa dipanjang begini, pas saja. Bagaimana caranya? Jadi sisanya dikasih setengah sini ya, mulai ukur dari tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini, bukan dari sana, dari ujungnya bukan, tapi dari setengah sini ya gitu. Oke, kita majukan 75 lilit lagi. Ya 75 lilit kita keluarkan begini, keluarkannya set seperti tadi. Ini nggak usah di bolak-balik muter-muter begini ya, masih posisi begini. Ini nggak usah dirubah-rubah, ditekem-tekem, nggak usah, biarlah begitu. Ini cukup dibalik saja begini. Nah udah, ini masuk ya, langsung masukkan. Kita dari kiri ke kanan ya, terus kita langsung masukkan, mumpung posisi masih lurus begitu. Nggak usah ditekem-tekem, dirubah-rubah, dipenyat-penyat, diluruskan, nggak usah. Ini malah enak begini ya, langsung masuk. Kalau kita rubah-rubah nanti malah memperlama proses masuk. Ini aja langsung, nggak pakai lama ya, tinggal diputar begini. Ini juga posisi masih lurus-lurus, bersih seperti rambut disisir. Ini lebih mudah dimasukkan ya.
Jadi kita masukkan, bisa dengan cara langsung ini juga bisa ya, langsung dipegang, masukkan dikit-dikit itu bisa juga, tergantung kelihayan tangannya masing-masing ya. Itu sudah masuk semua. Dan kita akan tutup lagi ya, kita tekuk seperti letter U, huruf ba ya, untuk nah ini sudah selesailah runningnya ya. Ini kita namanya bikin running. Running itu bagian yang mutar ya, bagian yang jalan, itu namanya running. Dan running ini bikin dua ya, dua sisi. Ini sisi pertama, ini sisi kedua di sini. Nah ini kita tengkurapkan begini. Sekarang kita bikin lagi, bedanya ini sekarang kita dari kanan ya, dari kanan keluar kiri, kanan keluar kiri, kanan keluar kiri, dan kanan keluar kiri 4 seperti tadi hitungan ya, malnya seperti tadi. Kalau tadi kan dari kiri ya, ini lubang dari kiri, keluarnya kanan, kiri keluar kanan, kiri keluar kanan, kiri keluar kanan, ini ujungnya keluar ya. Jadi 4 ini serempak seragam semua. Sekarang kita balik begini, dari kanan keluar kiri, bikin 4 lagi. Oke ya, nanti kan sampai selesai. Bismillah, selesai. Oke ya teman-teman, udah selesai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah selesai ya, seperti yang disebutkan barusan ya. Sekarang kita akan mempersiapkan gulung startingnya ya. Ini running ya, ini awal dan ini akhir. Sudah terbentuk. Ini untuk setrum listrik ya, ini untuk listrik dua-duanya. Udah. Tapi kita nggak bisa nyetater ke arah kanan apa kiri gitu ya. Maunya ke arah kanan apa kiri nggak bisa nyetar, kalau solokan nggak jalan. Tapi kalau diengkol tangan ser baru jalan. Ini namanya running. Ya sekarang kan kita gulung starting, itu tujuannya ada dua, untuk membantu starter dan menentukan arah putaran. Itulah tujuannya starting ya. Kita akan buat starting dengan menggunakan kawat 0,55 ya. 0,55 udah kita siapkan ini. Masih ada 2 kilo kurang. Kita potong dulu ujungnya ini biar rata. Kita masukkan ke pulpen yang tadi ya. Nah ini kita taruh bawah dan kita akan mulai gulung dengan mal yang ketiga dan keempat ya. Mal ketiga, karena ini cuma 2 ya. Apa ini kan 4 sisanya ini. 4 itu 2 kiri 2 kanan ya. Tapi yang terakhir ya, yang mal yang ketiga tadi dan keempat dengan hitungan 100 ya. 100 lilit. Kita gulung maju dulu. Ya ini ada nyangkut bawah ya, ternyata sambungan ya. Ini kita beli baru roll-rollan yang kemarin itu penuh 5 kilo, ini ternyata ada sambungan dan macet di sini ya. Ini yang bikin berkasus. Oke kita akan benahin dulu ya, ini sambungan. Kadang-kadang kita beli baru cuma beberapa kali nemukan sambungan ya. Habis coba boleh buat kalau nyambungnya tuh langsung itu nggak apa-apa ya, nggak pakai ini, nggak pakai. Nah, coba kita betulkan dulu. Ini ya, sudah sampai pada sambungannya. Kita akan kupas dan akan kita sambung langsung ya. Ini bisa ya, nggak apa-apa ya. Dilanjutkan dengan cara disambung itu boleh. Ini dikupas dulu. Kita lanjutkan ujungnya di sini, kita cari dulu. Nah, kita taruh bawah lagi. Dan ini kita kupas juga. Jadi kita masukkan dulu dalam pulpen ya. Yang putusan dari bawah kita masukkan, terus ini disambung, dilanjutkan disambung tadi. Setelah itu disolasi, nggak apa-apa ya disolasi ya. Kalau ada selongsong diselongsong, selotongnya kecil. Tapi kita nggak ada. Isolasi juga nggak apa-apa. Kita ambil isolasi dulu. Isolasinya ini isolasi putih itu ya. Ya pakai isolasi kabel, potong dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya, kebanyakan nanti jendol ya. Tapi ini sudah saya desain nanti tidak masuk lubang ya, dia berada di luar biar nggak mengganggu proses masuknya
ada jendolannya itu ya. Oke ya, tadi hitungannya tuh berapa tadi ya, kalau nggak salah ini 65 ya. Ini udah 100, kita pasang dulu 100. Kita lepas ya set. Ini nggak usah dirubah-rubah ya, nggak usah dirubah-rubah posisi ini. Ingat kalau dirubah-rubah malah mempersulit cara masukkannya. Kita lihat dulu ini masuknya tadi awalnya di mana. Awalnya itu ini ya, ini ke akhir. Awal berada di sini, maka kita akan buat berada di sini lagi ya, dengan cara begini. Ini masih posisi seperti tadi ya, langsung saja dimasukkan. Ya, langsung saja dimasukkan, nggak usah di lurus-luruskan, nggak usah dirubah-rubah posisinya, mempersulit. Ini masih lurus, masih orsinil keluaran dari roll-rollan tadi, itu mudah sekali dimasukkan tuh ya. Sudah selesai, tinggal kita tutup aja. Tutup yang lama ini masih bisa pakai ya, karena nggak rusak. Nah, sebelahnya lagi ya, putar gini, masih dari kiri keluar kanan ya. Pertama dari kiri keluar kanan, nanti ke sebelahnya itu dari kanan keluar kiri. Itu berlaku juga untuk ya, untuk running dan starting sama ya statusnya. Nah, kita tutup lagi. Nah, setelah itu ini tadi sambungannya ada di sini ya. Sambungannya ada di sini. Tepuk dua-duanya ya, ditepuk panjang dulu biar enggak ngerucut. Ini bikin lagi ya, satu lagi ya. Kita bikin lagi 100 lilit lagi ke mal yang keempat. Langsung ke strip yang paling tinggi ini rata dengan bawah ya. Garis ini rata dengan bawah. Ingat, bukan rata dengan as tengah, bukan ya. Kita gulung lagi 100 maju ya. Nah ya, udah 100, kita lepas lagi seperti tadi. Thread itu udah keluar. Ini kita masukkan dalam posisi masih utuh begini ya. Ini dari kiri keluar kanan. Persamaan belum hafal ya, harus dilihat ya ujungnya mana, keluar kiri keluar kanan ujungnya di mana dan masuknya di mana, itu diperhatikan. Sebelum dimasukkan diperhatikan dulu. Karena itu menentukan penting. Kalau salah masuk sudah dari kiri keluar kanan, yang mal kedua dari kanan keluar kiri, maka akan tidak memutar, menghambat, mengerem, panas ya. Nah, dimasukkan, sudah masuk. Ini sudah selesai starting yang sebelah ya. Maka kita akan masukkan starting yang sebelah itu sama persis dengan tadi ya. Ukurannya, malnya, hitungannya, kawatnya tanpa dipotong. Bedanya masuknya dari kanan keluar kiri gitu ya. Oke, ini sudah selesai dua, maka kita akan masukkan, putar lagi dari sini. Sebelumnya ini kita ketok dulu ya, yang mau untuk jalan masuk ini supaya nanti masukkannya gampang. Oke ya, kita mulai dari mal yang ketiga dari kanan keluar kiri, dan mal yang keempat juga dari kanan keluar kiri, hitungnya sama ya, 100-100. Oke ya, kita selesaikan sampai selesai.
Oke ya, maaf ya, mic-nya belum dipasang. Ya, ini sudah selesai dan kita akan tunjukkan penyambungannya dulu, nanti baru kita ikat ya. Kita ulangi ngomongnya karena tadi mic-nya belum ditempelkan ke jenggot. Oke ya, ini kita penyambungannya untuk setrum langsung. Yang disambung langsung adalah awal dan awal atau akhir dan akhir. Yang penting jangan awal dan akhir. Itu berarti seperti mesin rendam submersible kalau awal dan akhir ya. Ini kita buat awal dan awalnya, awal running starting sudah saya kupas. Nih awal running juga sudah kupas. Kita masuk, kita kasih kabel yang berwarna hitam. Kita ambilkan dulu kabel yang berwarna hitam, yaitu ini dia kabelnya yang agak besar. Langsung kita sambungin nanti sebagai setrum langsung ya. Setrum langsung tuh ini dapat arus listrik. Nah, sudah gini, kita siapkan running yang satunya. Running yang satunya kita kasih warna putih ya, seperti halnya Panasonic itu ya. Yang warna putih nanti sebagai setrum dan kapasitor. Ini kita potongkan putih yang agak full ya. Kabel bagus ini yang serabutnya besar ya. Jangan pakai kabel yang kecil ya, nanti panas. Harus lebih besar daripada lingkaran kawatnya ini, biar nggak panas. Kalau lebih kecil panas. Setrum mau masuk itu ngangkat beban berat, buat berat, tapi jalan sempit ya, panas. Oke ya, ini satunya kita kasih kabel warna merah yang untuk kapasitor ya. Kita ambilkan dulu. Ini kira-kira ya, ini sudah cukup ya. Ini walaupun kecil bungkusnya, tapi ini tembaganya full juga. Ini kita kelupas yang startingnya ya. Startingnya ini nanti ke arah ke kapasitor. Kita kasih kabel warna merah ya. Nanti lihat di perakitannya. Sekarang kita tinggal mengikat ya. Kalau mengikat ya udah terserah lah ya, mengikuti cara pabriknya, di silang-silang seperti benang apa itu, sol sepatu atau pengikat beras ya, karung beras ya. Oke ya, ini kita kasih alas ini ya, alas dari COD ini enak banget ini, biar ini nggak gesek-gesek gitu ya ke meja yang kadang-kadang ada pakunya. Jadi kita akan kita ikat dulu dan kita tinggal kasih selongsong dan kita kasih kabel keluar ya. Oke ya, nantikan sampai selesai. Ini sudah selesai ya, sudah selesai, ditarik bolak balik. Kalau nali usahakan apa itu, tumpukan selongsong itu jangan bertumpuk ya, walaupun satu tempat tapi agak berjarak gitu ya, menghindari potensi kalau basah itu terlalu cepat konslet gitu. Nah, karena yang putih ini dari sana ya, yang putih dari sana, yang hitam dan merah dari sini. Ini pun tidak bertumpuk ya, ini tetap ini yang hitam di bawah, yang merah di atas gitu ya, biar tidak satu tumpukan. Kalau satu tumpukan itu kalau sedikit basah langsung ada cepat kontak gitu ya. Ya, sini kita sambungan terakhir dan kita tetesi lem dulu ya. Setiap dalam pengikatan itu ujungnya ditetesi lem setan begini. Kalau nggak ada lemnya ya tetesi setannya. Oke, ini tinggal dirakit ya, dirapikan dulu. Kita dorong ke dalam ini semua perkawatan. Kita pastikan tidak ada yang selip ya, sambil diintip-intip. Ini ada yang selip satu ya, ada satu kawat itu tidak ketutup. Ini kan selongsong penutupnya ini ya, ada yang keluar. Kalau dia masih di dalam selongsong luarnya nggak apa-apa ya, tapi kadang-kadang dia nyenggol ke bodi. Kita maka susun ulang, kita akan betulkan ulang. Nah, sudah masuk ya. Kita sudah, sebelum bikin setting juga lihat lagi kalau ada yang lain gitu ya, karena pengguluan tuh pemandangan kadang berbeda. Kalau ini kan kusuk ya, kusuk dalam pengawasan khusus kawat, sambil diketok-ketok begini ya, sambil dilihat lagi. Ya, ini diketok semua ya, bolak-balik ya, karena supaya tidak nyenggol ke as.
Udah ya, ini tinggal kita rakit. Bagian cara perakitannya kita lihat ya. Ini harus dimasukkan dalam kelontong ya yang dibakar tadi. Mungkin saatnya sekarang lihat ya bagaimana melihat pemasangan dalam keadaan dibakar ya. Dibakar kelontongnya setelah panas kita masukkan, celup itu masuk ya. Oke ya teman-teman, itu sudah diposisikan di atas kompor sedang disate ya. Oke, kita manual tanpa mic dulu ya, karena sini nggak ada colokan listrik. Kita putar. Kita putar-putar begitu. Menunggu sampai beberapa bulan kemudian ya. Nah, kita putar-putar. Sampai ya panasnya tuh merata ya. Merata bahagia gitu maksudnya. Oke ya, ini harus diputar di rata-rata. Panas semua. Kira-kira ya panasnya tuh merata gitu. Semakin panas dia akan semakin mudah nanti masukkan dinamonya ya. Kalau posisi dinamo itu bebas ya. Ya, mudah-mudahan sudah panas. Karena juga sudah kita skip tadi ya. Kita akan masukkan di bawah sini aja, langsung di bawah begini ya. Ini dinamonya sudah ada di bawah. Ya, begini. Kita turunkan ini dan kita masukkan. Nampak ya? Nah, dinamonya kabelnya taruh dalam ya. Nah, biar nggak kesenggol. Kalau kesenggol nanti leleh. Oke ya, ini tinggal didinginkan, dilap-lap pakai kain basah gitu. Oke teman-teman, ini sudah posisi masuk ya. Ini kabelnya sudah ditaruh dalam biar nggak nempel tadi. Ini tinggal kita dinginkan dengan cara dikipasi ya. Ini sudah kita kipasi itu, artinya goyang-goyang ya kameranya biar dingin. Nanti kita rakit. Oke ya, nantikan sampai dingin dulu. Oke ya teman-teman, sekarang sudah kita persiapan mau rakit ya. Nah, dengan kabel yang masih seperti kemarin mas seperti dibongkarnya ya. Penting ini juga tidak nyangkut ya, kita raba-raba begini. Mika selipan itu jangan ada yang nongol. Kalau nongol nanti nyangkut as. Oke, sebelum dirakit kita akan tempelkan seal dulu ya. Ini kita akan angkat dulu. Perluan masih dalam ember semua ya. Mau dalam ember. Ini akan kita tempelkan dulu ya. Kita akan cari keperluannya karena masuk dalam ember semua. Nah, kita keluarkan biar mudah ambilnya. Kita akan merakitnya sekarang. Ini karetnya. Nah, kalau di tampang begini terlihat teman-teman mana yang sesuai dengan urutannya gitu ya. Di bawah-bawahnya udah udah rakit. Pertama kita akan rakit ini dulu teman-teman ya. Ini adalah tatakan hasil yang kita lepas ketika khawatir terbakar ya. Ini kita suruh mbak wedok nyuci dulu ini. Nih, oh, rampung. Gak denger teman. Ya, pertama kita akan pasang ini ya. Ini ada tatakan lakernya ya, pemegang lakernya. Dan ini juga akan blend dulu.
akan ditempel di sini, dilem ya, supaya nggak lepas. Bisa dilem apa saja lah biar apa, pegangan kuat gitu ya. Ini ada titik dengan super glue juga nggak apa-apa sih, karena kadang-kadang potensi dia itu geser ya, dikit aja ini pohon dia itu pegang. Nah mudah ya, itu ya dipasang seperti kembali. Ini dilap supaya glowing tatakannya ini ya. Nah, terus langkah berikutnya kita akan pasang as. Ini asnya nampaknya perlu diganti lakernya nih ya. Ini kita ganti dulu lakernya karena sudah kasar sekali, krak 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 ya, gini krak 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 ya kan. Makanya ini kita ganti. Waduh, yang depan malah sampai ngejim ya. Ini ketoknya agak susah karena sini nggak ada bolongannya ya. Nah, repot kalau dibolong dibor. Oke, kita akan ketok dulu dari sini. Kita masukkan ke dalam kelontong bekas ini ya, sampel sipil, dan ini kita akan tusuk paku dari sini karena bolongannya tuh kecil sekali ya. Kita cari paku dulu. Tidak ada paku ya, karena ini biasanya tuh kalau masih aktif bisa mudah dikeluarkan ya. Nah, udah anjlok tuh, udah keluar ya. Ini udah keluar dia. Ini pakunya nancep teman-teman. Pakunya kita cungkit. Ya, kita ganti laker dulu. Lakernya akan kita cabut dengan tracker. Ya, kalau belajar yang benar komplit, alatnya alat penunjang dicukupi ya, termasuk tracker pencabut laker ini. Kalau nggak ada ya repot ya, padahal macet, harus diganti, harus ada. Nah, baru masuk tanah. Karena kita kalau apa itu dan serumi begini ya, kita mainnya borong. Sekian lah, terima jadi, udah resiko ya laker rusak, kita bukan resiko ya, untung lah, gitu aja lah. Kita akan lepas baut depan, apa laker depan ini udah ngejim sama sekali, nggak bisa muter ya. Ini supaya beratnya tidak ngembang, dipasang baut ya, pasang mur, didudurkan lagi supaya dia tuh nggak apa, nanti kalau meleset-meleset kadang-kadang merusak berat ya. Beratnya itu nanti malah payah dimasuki mur bawaannya tuh. Ini tracker ya teman-teman yang pemula belajar nyervis, ini punya tracker yang AP2, yang CRP2, AF2 ini. Soalnya yang sekian tuh lah untuk buka laker yang umum tuh ya. Dikencangin dulu. Kalau nggak pakai ini ya susah ya keluar ya. Nah ini baru diputar begini, dia akan modot gitu. Modot, kalau modot ya itu lakernya bergerak, ketarik mundur kan. Ah, wes main orang. Dan akan kita ganti ini 6202, ini 6201 ya, kita cari dulu. Oke teman-teman, kita baru pulang dari sana ya. Ini laker, ini lem juga, lem merah ini, lem kasket ya kalau untuk merapatkan. Ini lem setan, dan ini lem genderuwo. Enggak lakernya nih. Oke ya, kita akan rakit langsung. Lakernya langsung kita rakit.
Kalau suka ya merek apa laker yang banyak beredar itu merek ini ya. NKN di tempat sampean paling juga banyak ya. Merek NKN ini murah tapi berkualitas teman-teman. Bisa bantuin promosi malah ya. Nah, yang depan 6202 kita ketok lagi pakai besi shock ini ya. Yang depan yang dipukul itu tengah ya, jangan asal mukul. Kalau masang laker yang baru mepet gini jangan dipukul pinggir, tengah pas, jadi nggak merusak lakernya ya. Dan kita tinggal pasang, kita cek longgar apa enggak masuknya ke dalam itu. Longgar ya, kalau longgar kayaknya dinding laker ini dikasih lem setan tadi ya. Kalau nggak ada lemnya ya dikasih setannya, dikit aja tapi setannya, kebanyakan ngamuk nanti. Kita kasih beginilah biar ini kalau tembus kan repot ya. Ini ilmu kita ya, terserah kalau ada pakai panutan lain ya terserah, ini yang terbaik buat saya. Kasih lem begini, asnya, dinding asnya supaya masuk sana langsung kokoh gitu. Nah, terus ditutup atasnya, ditutup. Kalau ini tadi mungkin seret ya, kabelnya kasih jalan keluar kabel sih. Nah, gono. Oke, kalau mau dites kita tes dulu ya sebelum dirakit yang lain. Kalau mau kita tes baik juga dites dulu. Ini kapasitornya mungkin masih bagus. Kita pakai tes kapasitor yang pakai kabel aja ya. Kita carikan kapasitor yang ada kabelnya untuk ngetes, tapi juga jangan terlalu besar mana ya. Nah ini dia, ini aja untuk ngetes gitu biar tahu mutar belum, nanti teman-teman daripada curiga ya aslinya muter apa enggak itu nanti ya. Kita tes dulu di merah kapasitor, putih kapasitor ya, terus kita colokan dulu. Colokan satunya dapat hitam ya, satunya dapat ke putih. Jadi putih ini cabang untuk dua ya, juga untuk kapasitor, juga untuk strom. Kita robohkan biar tahu mutar. Nah, mutar dan bagus. Nah, teman-teman pengen melihat mutarnya, udah mutar ya itu kencang dan bagus. Ini kita kasih bendera putih ini ya, kalau untuk memperlihatkan mutar belumnya itu begitu. Gimana perlampuan, apa kita setel yang biar agak terang ya. Nah itu ya, mutar dengan ampere. Ampernya kecil ya, ampernya kecil. Kita mau pasang dulu ampernya ya, teman-teman juga menyaksikan. Kalau kecil itu jamin itu karena juga itu lebih dari 12 jam sehari semalam ya. Malah 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Wow, mas jalan ya, mungkin naik terus. Sekarang berhenti pada 0,7 ya. Nah yang jelas bagus dah, ampere jamin ya. Hitungannya sudah banyak saya lebihkan. Supaya apa? Supaya lebih tahan panas. Dan jelas bawaannya itu kurang dari itu ya. Aman lah, dijamin aman. Nggak usah ragu, nggak usah curiga. Apa ini uang kepabukan? Enggak ya. Ini karena ya udah bengkel tenanan ini, udah berpelukan begini udah berapa ratus kali ya. Oke, ini sekarang kita akan rakit berkelanjutan ya. Kita ngerakit tutup atas dulu. Caranya ini kita taruh begini ya, untuk alas asnya itu panjang ya. Nah,
Nah, gitu. Lebih jelasnya kita tinggikan, agak mundur kameranya biar nampak semotor-motornya ya. Oke, biar gak goyang. Iya. Oh ya, kita pasang dulu kapasitornya, kita kupas ini kabel-kabelnya biar meruncing. Ini merah nih kapasitor tok ya, kapasitor saja. Kita belit, kalau ada solder kita solder, kalau belum ya nanti aja, pokoknya di kuat dulu. Terus putih juga kapasitor ya, dia begitu putih kapasitor, terus dikasih kabel keluar. Kemudian kita akan solasi aja dulu, ini udah cukup kuat, kita ambil solasi. Kita akan solasi. Timahnya lagi habis, nggak usah solder juga nggak apa-apa karena udah kokoh dipuntir. Biar gak nyambung bodi ya, isolasi. Karena itu nggak ada speednya ya, paling-paling mau ditaruh begitu aja. Oke, demikian juga yang satunya, yang putih juga dimasukkan dalam kabel itu. Dan jelas kabel putih cabang ya, untuk setrum juga, untuk kapasitor juga. Persiapan untuk pasang tutup ini, sebelumnya karetnya dipasang dulu ya, karetnya pasang dulu. Sebelum pasang ada baiknya pasang lem merah, ini masih fungsi nggak ini, oh ini udah mengeras, kita sobek aja dari bawah. Fungsi lem lama masih ada ya. Nah ini kita buka, kita lem dulu sini ya, kita ratakan. Baru dipasang karetnya tadi ya. Ini ngelopati kapasitor ini sebelum dipasang kabelnya ke atas, nanti payah masangnya. Ini ada titik-titiknya ya, titik-titik tempat kayak di motor ada nokernya itu ya. Nah setelah itu kita kasih lem lagi dari atas, nggak boleh macam-macam ya, ini harus memang benar-benar rapat bener ya, dari berbagai, gak usah banyak-banyak, yang penting tuh rata gitu. Nanti juga mencatat juga ya, kalau kebanyakan tuh mencatat bilang keluar. Rapat ini udah ya, kasih lem, terus baru disambung kabelnya. Ini kabel hitam dapat colokan, ini panjang banget kabel. Bahkan kalau perlu kabel-kabel ini ya, ini juga ditetesi lem, nggak apa-apa, ini saya tetesi lem, yang ada nggak beres nanti buat jalan air kadang-kadang ya. Saya tetesi lem setan sama lem tuyul yang ini biar rapat ini. Pinggirnya juga kadang-kadang potensi merebet malah dari jalan kabel situ ya. Nah ini yang kita perlu curi lagi ya, nah, gitu. Guys, sambung, ini sambung juga, putir lagi pakai tang. Terus disolasi, ini juga yang biru sambung dengan yang putih tadi. Oke, iso. Ya, tinggal isolasi dulu biar rapi. Ya, dari isolasi semua, ini tinggal dimasukkan. Ini menjelang kering pas ya, jadi nggak terlalu cetet gitu. Ini kita masukkannya kabel kuning, nggak usah sambung, nggak apa-apa ya. Waktunya nyetrum juga, waktunya bocor juga. Nah, ini tinggal dibaut. Bautnya ini stainless ya, baut 10 yang stainless ya, jangan diganti dengan baut biasa. Ini baut stainless baut 3, ini kita oleskan dulu pada stand pad. Setiap kali ini baru stand padnya harus bersedia terus ya.
Kalau buat mau dimasukkan ini di standpad dulu, nanti awet. Ujungnya buat itu juga nggak cepat karat. Standpad itu masih tetap ada terus dalam drat, jadi antara celah-celah drat itu masih ada terus. Suatu ketika kita membuka masih mudah. Ini ilmu penting, sepele tapi ringan, penting ya. Lo masang dulu kan biasanya nggak tahu ilmunya itu. Yang penting drat masuk kencengnya udah, nggak mikir masa depan. Ya teman-teman, ini ada satu lagi perkara yang penting diketahui. Ini bahwasanya kabelnya ini ngelupas ya, apa bungkusnya ini ngelupas. Ini harus kita perkuat dengan safety yang keamanan double ya. Pertama kita tetesi lem dulu buat ija itu menyatu dan tidak kebocoran gitu. Bisa juga air masuk dari situ ya. Nah, kita rapetin semua. Setelah itu kita akan bungkus dengan solasi anti air ya. Ini ada yang sobek pembungkusnya gitu ya. Sobeknya itu enggak sobek banget, enggak, cuman begitu aja ya. Kabel dalam yang 3 macam itu nampak gitu ya. Nah, ini perlu disolasi kedap air ya. Kita masih ada solasi kedap air, kita pasangkan dulu yang di bawah. Nah, itu ya solasi kedap air itu ya. Solasi kedap air itu ada plastik pembungkusnya ya, seperti double tip gitu ya. Nah, ini ada pembungkus. Kalau masang ini dilepas dulu, apa plastik pengaitnya itu dilepas dulu. Kalau masang ini ditarik ya. Kalau nggak ditarik itu nggak lengket, ditarik dulu. Nah, supaya air itu nggak gampang masuk ya, walaupun tadi udah dilem. Ini keamanan harus berlapis-lapis, berganda-ganda gitu teman-teman. Karena apa, ini memang di dalam air musuhnya ya. Kalau bocor itu adalah kesalahan dari perakitan. Tapi kalau silnya habis makan pasir atau makan lumpur ya itu resiko alam ya, itu bukan kesalahan dari perakitan. Kalau silnya habis, airnya bocor masuk ya itu terlambat. Sedangkan ini mesin rendam ini juga perlu servis berkala ya. Servis berkalanya itu supaya silnya itu diganti ya. Sebelum rusak silnya diganti. Termasuk olinya, ini juga ada olinya teman-teman ya. Ini adalah tutup oli di samping nanti ya. Kita mulai balik posisinya ya. Oke, sekarang kita balik posisinya, walaupun nggak dekat banget ya dengan kamera, mungkin ini masih bisa kita atur begini ya, agak madep ke sana ya biar nampak. Ini akan kita pasang, kita cek silnya ya, masih layak apa enggak kita pasang gitu. Ini silnya 2 di atas bawah ini kita bersihkan. Ini yang hitam nggak layak ya. Oke, kita akan sesuatu dulu. Oke ya teman-teman, kita ambilkan seal yang baru. Saya tuh gulung ini itu terus terang 600.000. Ini udah termasuk oli, laker dan seal ya teman-teman. Nah, menurut sampean mungkin kelarangan, kemahalan, udah nggak peduli ya. Murah itu mas, tempat saya ya ada juga nanti ya. Jadi saya 600.000 itu saya udah terus terang bisa saya katakan. Kalau masalah komen harga itu variasi teman-teman. Murah mas, tempat saya nggak dapat segitu. Ada juga nanti komen mahal sekali mas. Nah, itu udah pasti itu. Kita silakan tarung komen harga ya. Ini ya kita pakai seal. Ini bukan sealnya Surumi ya. Kalau teman-teman sebenarnya ilmu penting banget ini. Ilmu penting banget yang mendasar banget ya. Untuk kerapetan dan keberhasilan ngerakit ini pada sealnya ini. Kalau sealnya kita harus beli sealnya Surumi ini ya. Sealnya Surumi ini begini ya. Ini bawaan dia. Ini mahal teman-teman ya. Sampai cek di toko yang terdekat. Ini mahal. Di pasar nggak ada. Ada di kota kabupaten. Mahal. Ini bisa diwakili dengan seal ini 2. Ini pirnya masih bisa dipakai lagi. Atau enggak juga enggak apa-apa. Ini bisa berhadapan-hadapan begini. Diganti dengan cara begini ya. Ini adalah seal Toyomoto, seal pompe, seal jet pump yang model gepeng ya, yang 14 mm atau berapa itu. Nah, ini dipasang berhadapan-hadapan begini, alusnya di belakang.
Ini juga halusnya di belakang. Ini akan berfungsi sama dan ketahanannya itu luar biasa. Bisa bersaing 100% sama persis dengan aslinya. Ini kalau ketahuan pabrik nanti kesalahan pula ya, ini nggak laku. Jangan dibilangin loh ya, ini tak bilangin kamu saja sama yang sudah nonton video kita. Oh ya, kita tes apakah panjangnya sama. Banyak 2 dipasang dan ini 2 dipasang ya, panjangnya mirip ya. Ini kalau dipasang sir ini saling menjejak ya gitu ya. Nah, sama fungsinya ini. Nah begini, ini perial lebih panjang, lebih panjang kan sedikit gitu ya. Harus paham cara begini, cara kerjanya. Ini cara kerja pasang di bawah nih. Kalau masang kasih stand pad dulu ya, biar dia tuh mentok sampai dasar gitu. Ini pasang dulu yang satu, pad mentok, terus pasang lagi yang 2, kasih stand pad lagi, 2. Nah, kalau dia sudah nongol di atas garis tengah itu berarti sudah cukup. Ini sudah saling menjejak ya, sudah aman. Nah, harus dipasang karet lingkar ini, jangan ketinggalan ya. Karet o-ring ini kita lap dulu, kita pasang di sini dan kita kasih lem lagi, lem merah tadi. Mana kok delik ya? Oh lah ya, oh anu malam burung sarapan. Nah ini kita catat lagi lemnya sini biar pecatat ya. Nah, terus diratakan, nggak usah banyak-banyak, yang penting rata loh. Karena ini akan press ya, akan untuk rapet. Nah udah begitu kasih lem, baru tutup bawah ya. Mana tuh bawah, ini dia itu. Oh dicuci di belakang ini ya, kita lap dulu apa ini silnya yang mau beradu dengan ini harus bersih. Terus kita pasang ya, tutup putih ini tutup apa pengantar oli sampai ke atas, pasang di sini ya. Ini gunanya untuk ngantar oli. Kalau olinya tuh nggak penuh pada bagian sini, ini akan membasahi sil yang sebelah atas ya. Ini tadi ini nggak pasang lagi ya, nggak usah pasang lagi. Dulu dibuka sini sama yang punya, akhirnya dipasang lagi malah bermasalah, terlalu berat dan nggak muter. Lah itu udah dipasang, kok tahu. Yang penting ini udah mentul. Kalau dia udah mentul ada tekanan, ini ada tekanan ya, dari bawah ada tekanan. Nah balik-balik ini berarti pirnya sudah dorong, tinggal dibaut saja. Lagi-lagi bautnya tak colekin pada stand pad ya. Ini baut L nya ini colekin stand pad dulu, baru dipasang semua. Tiga-tiganya pasang, colek stand pad dulu, baru dicarikan kunci L nya. Kunci L nya ada di belakang kamera. Ya kita kencangkan dulu tiga-tiganya. Ya ini udah kencang tenan ya. Di Srumi ya, mesin pendam merek Srumi itu yang sangat terkenal bandel dan memang dasar airnya ya. Kita ratakan dulu lemnya. Udah, sekarang kita pasang seal lagi. Di sini ada seal yang masuk, kita carikan ya. Seal yang begini kemarin, ini karetnya udah aus, sudah hilang ini. Nah, terus ini ada karetnya tipis ya, jadi nggak fungsi lah. Supaya kita kasih karet apa ya, sini ada karet yang muter bergesekan dengan itu. Samping itu ini juga untuk tatakan kipas ya, gimana kurang bercahaya. Ini pasang aja ya, karena silnya dalam buah berlapis-lapis. Nah sekarang ini tempel dan ini dipasang kipasnya. Ini kipas yang handal itu ini, terus pasang bautnya.
murnya ya. Ini kasih ring dulu, ada ringnya satu. Kita kasih standpad dulu, standpad ya, merek terbaik ini, merek Cobra dan merek Master. Mantap, saya senang dua merek itu andalan saya. Nah, tinggal kita pegang pakai tang setel ya ini, supaya wap. Nah, ini tinggal diputar pakai tang besar juga nggak apa-apa. Nah, begitu ya. Kalau mau dikunci pakai palu, kunci juga padat ya. Ini ketok miring ini bautnya. Ganti sana ya, jadi nggak bengkok ya. Ini untuk kunci aja sebab padat ya. Jadi nggak mungkin lepas ya orang. Muter jatuh, muter yang kenceng gitu. Nah, udah ya, ini udah kencang. Jangan dites dulu ya. Sebaiknya diisi oli dulu. Ini ada lubang pembuangan oli ya, pengisian oli sini ya. Ini ada baut, tempat baut ini ya, di sini. Ini tempat oli, kita isi dulu olinya. Bagaimana cara pengisiannya kita lihat ya. Kita ambil botol oli yang sudah ada moncong selangnya di depan. Ya, kita ambil botol ini, teh botol ini sudah dikasih selang pipet untuknya. Ini diisi oli dulu ya. Ini oli size 10 ya. Oli size 10 ya, jangan selain itu ya. Pokoknya atau oli yang paling encer. Ini encer ya, size 10 ya. Atau Evalup atau bendol apa itu? Benjol. Kadang-kadang saya pakai Evalup. Kadang juga oli drum ini yang size 10 ini juga bagus ya. Ini hampir satu botolnya hampir habis ya. Kita penuhin lagi nanti, kalau sisa kita minum. Udah haus. Oke. Size 10. Saya sampaikan sekali, size 10. Di oli mesin saya 40 hancur hasilnya. Ini ilmu ya, udah di apa sampaikan gitu, kadang-kadang nggak ada oli, ini aja lah. Jangan. Tinggal kita masukkan ke sini ya. Nah, kita pencet. Nah, kita kan senang nih sebenarnya mencet itu. Sampai penuh aja, nggak usah ragu-ragu. Harus ya, kalau mesin rendam itu tetap identik dengan oli ya, karena pergesekan benda-benda di dalam itu dipelicin pakai oli. Yang kedua, oli itu bisa menolak air masuk mental ya, walaupun kalau olinya itu keluar tertukar juga dengan air masuk gitu ya, tapi lebih agak menahan, seperti ada tenaga dari dalam gitu ya, maksudnya itu tenaga dalam. Nah, udah penuh ya, bisa dikit ya, ini saya minum ya. Oke. Angel. Oke, ini kita tutup ya. Kita tutup dah. Nah, ini wajib ada olinya. Kalau nggak ada olinya, seal itu hanya berumur menit, hitungan menit hancur. Kita kencingi ya, kita kencengi bautnya. Kita kencengi lagi. Ini total bumi ya. Nah, itulah kuat. Kalau mau dites sekarang ini sudah ada olinya, dites nggak apa-apa ya. Oke, udah jalan belum? Ini colokannya bijel ya, sampai kebakar bekasnya. Oke, nggak ada sualanya ya, halus, nggak ada sualanya, ampernya rendah, dan nanti kuat dan tahan lama ya. Bukan besar, kuat dan tahan lama gitu maksudnya, nggak pakai besar dan panjang ya. Oke, kita tempelkan di alas kakinya ini ya, kita pakai sepatu. Ini bautnya diolesi standpad dulu. Nah, standpadnya tadi kita oles biar mudah masangnya, biar nanti mudah juga melepasnya suatu saat nanti ya. Kita nggak berharap dalam waktu dekat lepas, tapi kalau
kelamaan nggak ngelepas-lepas kita nggak punya kerjaan nanti ya. Ya mudah-mudahan yang datang yang lain juga gitu maksudnya. Angel. Ini pasang ya karetnya. Ini nggak usah dilem nggak apa-apa ya, karena ini bocor pun nggak ada masalah itu. Ya, pasang, ini ada pentilnya, ini di atas ada pentilannya itu. Usahakan ya ini jangan ngadap sini ya. Apa tutup oli ini ngadap ke tempat lain, ini kan segitiganya bebas. Kalau nanti mau buka oli isi itu enggak, kuncinya ke sana. Nah, tinggal dibawi ya, dibaur dan dikencingi. Kita kencengi semuanya. Ya, sudah cukup kencang, pakai tang ini aja, itu agak ronjot. Nah ya, sudah kencang tiga-tiganya. Oke teman-teman, sudah siap ini. Mau lihat dites apa enggak? Sampai dites apa enggak? Lihat semburannya gitu, tapi ini enggak ada selang panjangnya. Nanti kita ini aja ya, tes ke ember aja ya. Uncratnya seperti apa? Apakah cerot, apakah cerut, apakah grit gitu ya. Kita lihat pemuncratannya. Oh ya teman-teman, kita akan tes di ember saja. Karena ini enggak ada pipanya, enggak ada selangnya. Ya, kita tidak bisa manual aja. Udah paling dalam hitungan detik, paling muncrat sampai ke atas sana, biarin ya. Oke, kita akan perlihatkan muncratnya sejauh mana ya, dan berapa detik airnya tuh habis. Oke, saya colokkan 1, 2, 3, kita lihat sama-sama ya. Begitulah ya. Habis teman-teman ya. Udah habis airnya, langsung habis dalam hitungan 2 detik atau 3 detik ya. Oke teman-teman, sampai di sini pelajaran kita tentang gulung serumi. Ini kalau dites di sumur harus pakai pipa panjang ya, dan ini tidak bisa untuk permukaan sumur dalam, nggak bisa. Ini harus sumur dangkal atau belik atau kolam, karena ini istilahnya buat untuk ini aja ya. Aslinya itu untuk sirkulasi air terjun ya itu ya, atau untuk nguras kolam, untuk belik sirkulasi air kolam ikan gitu ya, itu baru sangat efektif sekali ya. Kalau sumur dalam, sumurnya 10 meter dan meter, nggak kuat ke atas, karena dia didesain pipanya kipas hisapnya itu tidak terlalu press dengan casing covernya ya, tidak didesain untuk begitu. Bahkan dia didesain untuk air keruh, air kotor, berpasir, berlumpur itu bisa ya dia ya gitu. Jadi kalau untuk air jernih di permukaan terlalu dalam sumur bor nggak bisa, sumur gali yang belasan meter kurang efektif. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.